revisi Undang-Undang Kepolisian. Apakah itu bisa juga dimaknai itu bentuk terima kasih dari pemerintah kepada TNI Polri, terutama polisi, dalam pemilu kemarin? Itu bisa juga dilihat dalam kerangka itu. Meskipun sebenarnya itu bisa juga dilihat positifnya. Positifnya apa? Saya pernah berdiskusi dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo. Sewaktu Menko Polhukam? Iya, sewaktu saya Menko Polhukam di sebuah acara di Senayan. Kita melihat jenderal-jenderal kita tuh masih gagah-gagah, tapi itu sebentar lagi sudah akan pensiun gitu. Lalu timbul pikiran pada waktu itu diskusi kecil saya dengan Pak Prabowo, gimana kalau usia itu diperpanjang agar kita tidak mubazir. Mencetak jenderal itu tidak mudah gitu. Itu diskusinya. Kalau mau dilihat positifnya. Jadi pernah ada wacana ke situ memang yang sempat dibicarakan waktu itu ya? Pernah. Itu tidak lama sesudah MK menolak judicial review perpanjangan usia pensiun TNI. Nah, iya. Saya ketemu Pak Prabowo diskusi itu. Itu kalau mau dilihat positifnya ada mubazir. Tetapi juga bisa dilihat. Maaf Pak, saya potong. Ketika itu apa pandangan Pak Prabowo? Pandangan Pak Prabowo, dia mengatakan di Amerika itu sampai umur 65, umur ini kan pokoknya lebih lah dari 58 gitu. Sehingga kalau diperpanjang 60 dianggap ya wajar, masih sangat produktif. Tapi itu kalau segi positifnya ya. Tapi kalau masyarakat sipil dan pers berprasangka negatif atas rencana revisi itu, beralasan dong Pak? Saya minta maaf harus menyebut juga apa yang sering kita bicarakan tuh mulai dari prasangka, karena sebenarnya orang beragama terutama menyatakan tidak boleh dong prasangka itu dosa. Nah bisa, semuanya harus dimulai dari prasangka. Hukum pidana itu dimulai dari diduga, lalu disangka, lalu didakwa, itu semua prasangka. Iya kan? Termasuk cara kerja jurnalis juga prasangka Pak? Iya, termasuk pembuatan undang-undang. Kalau mau bicara dalil agamanya juga jelas ya. Firman Allah itu bunyinya ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsirum minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ismun. Nah, kan? Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah olehmu banyak dari prasangka-prasangka itu. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Berarti sebagian yang lain tidak dosa. Gitu. Nah kalau kita mencurigai orang mau membuat aturan, kita prasangka aja. Orang pidana juga kan dimulai dari prasangka. Oh, barangnya kok hilang? Siapa tadi yang masuk ke sini? Oh, A, B, C, D, dilihat CCTV. Lalu mulai dari, oh diduga ini. Sesudah ketemu bukti, oh disangka ini. Kan mulai dari prasangka, hukum itu. Yeah. Jadi banyak yang salah kaprah tuh. Udah ini harus asas praduga tak bersalah prasangka dan sebagainya kan begitu tuh nggak ngerti arti asas praduga tak bersalah menurut hukum tuh bukan tidak boleh menduga dan menyangka orang bersalah. Tidak boleh mendiskusikan kesalahan orang dan rencana-rencana jelek orang. Itu justru harus dilakukan. Justru harus dilakukan gitu. Pak, saya kembali ke tadi.